Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadhani, NIM 137, kelas PGMI 2D, Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Masaid Surakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan seputar bimbingan konseling. Terdapat 3 materi. Yang pertama yaitu sejarah bimbingan konseling, yang kedua yaitu tujuan dan fungsi bimbingan konseling, yang ketiga yaitu bimbingan konseling kelompok. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu sejarah bimbingan konseling. Sebelumnya, bimbingan konseling adalah bimbingan berasal dari bahasa Inggris yang yaitu guidance, yang berarti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sedangkan konseling adalah salah satu teknik pelayanan keseluruhan, yaitu dengan memberikan bantuan secara perorangan dengan tujuan dapat memahami kekuatan dan kelemahan darinya. Jadi, bimbingan konseling adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan dalam lingkungan hidupnya, agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan di masa yang akan datang. Awal mula bimbingan konseling. Pada abad ke-19, bimbingan konseling berdiri dan berkembang di Amerika. Sekolah mengembangkan program bimbingan atau guidance program untuk membantu para peserta didik agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keadaan dirinya. Selanjutnya, Frank Spurgeon mendirikan biro vokasional di Boston untuk memberikan bantuan kepada para pemuda dalam merencanakan memilih pekerjaan. Biro tersebut di bidang profesi dan ketenaga kerjaan, dan juga memberikan latihan kepada guru-guru untuk menjadi pembimbing dalam bidang vokasional. Tahun 1913 sering dipandang sebagai tahun awal perkembangan bimbingan dalam lingkup yang lebih luas. Sejak saat itu, berdiri berbagai asosiasi bimbingan dan juga penerbitan buku-buku dan jurnal dalam bidang bimbingan konseling ini. Sejarah bimbingan konseling di Indonesia mengalami perubahan di beberapa dekade dan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu sebelum kemerdekaan, yang kedua yaitu tahun 40-an atau tahun perjuangan, yang ketiga yaitu tahun 50-an atau tahun perjuangan, yang keempat dekade 60-an atau tahun perintisan, yang kelima yaitu tahun 70-an atau penataan, dan yang terakhir yaitu dekade 80-an hingga sekarang yaitu pemantapan dan lepas landas. Materi yang kedua yaitu tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling adalah agar tercapai perkembangan yang optimal pada individu yang dibimbing. Dengan perkataan lain, agar individu atau siswa dapat mengembangkan dirinya secara opsional sesuai dengan potensi atau kapasitasnya, dan agar individu atau siswa dapat berkembang sesuai lingkungannya. Tujuan bimbingan dan konseling terbagi menjadi 2 macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bimbingan konseling, terutama di lingkungan sekolah maupun madrasah, adalah untuk membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan khusus yang pertama yaitu membantu individu agar mampu menghadapi masalah. Yang kedua yaitu membantu individu mengatasi masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau
agar tetap baik atau menjadi lebih sehingga tidak akan terjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain. Yang selanjutnya yaitu fungsi bimbingan konseling. Terdapat 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pencegahan atau preventif. Layanan bimbingan dapat berfungsi pencegah, artinya merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Dalam fungsi pencegahan ini, layanan yang diberikan berupa bantuan bagi para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Yang kedua yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yang dimaksud yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan siswa. Yang ketiga yaitu fungsi perbaikan. Walaupun fungsi pencegahan dan pemahaman telah dilakukan, namun mungkin saja siswa masih menghadapi masalah-masalah tertentu. Disinilah fungsi perbaikan itu berperan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahkannya atau teratasnya berbagai masalah yang dialami siswa. Yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu para siswa dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap. Dalam fungsi ini, hal-hal yang dipandang positif dijaga agar tetap baik dan mantap. Dengan demikian, siswa dapat memelihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi yang positif dalam dirinya. Materi yang ketiga yaitu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu bentuk teknik bimbingan konseling kelompok yang terdiri dari 4-8 konseli yang bertemu dengan 1-2 konselor. Dalam prosesnya, konseling kelompok dapat membicarakan beberapa masalah seperti kemampuan dalam membangun hubungan dan komunikasi, pengembangan harga diri, dan keterampilan dalam mengatasi masalah. Konseling kelompok bersifat memberikan kemudahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu, dalam arti bahwa konseling kelompok memberikan dorongan dan motivasi kepada individu untuk membuat perubahan-perubahan dengan memanfaatkan potensi secara maksimal sehingga dapat mewujudkan diri. Adapun keunggulan dan keterbatasan konseling kelompok. Keunggulannya antara lain: yang pertama, konseling kelompok digunakan untuk membantu para pelajar sekolah dalam mempelajari tingkah laku pemecahan masalah sosial. Yang kedua, kelompok dapat mempromosikan perkembangan karir secara umum dan dapat digunakan secara efektif untuk merencanakan pekerjaan bagi populasi yang kurang mendapat perhatian. Yang ketiga, kelompok perawatan pada kondisi yang tepat dapat membantu wanita dengan meningkatkan fungsi dan kesejahteraan umumnya. Yang keempat, konseling kelompok dan program psikoedukasi dapat membantu orang yang pernah terkena serangan jantung untuk dapat menghadapi stres dalam kehidupan dengan lebih baik. Sedangkan keterbatasan konseling kelompok antara lain: yang pertama, tidak cocok digunakan untuk menangani masalah-masalah perilaku tertentu seperti agresi yang ekstrim, konflik kakak adik atau orang tua anak yang intensif. Yang kedua, ambiguitas inheren yang melekat dalam proses kelompok menyebabkan beberapa konselor terlalu mengendalikan kelompok. Yang ketiga, isu-isu dan masalah-masalah yang dimunculkan dalam kelompok kadang-kadang mengganggu nilai-nilai personal atau membahayakan hubungan siswa. Dan yang terakhir, konselor dengan pihak lain seperti dengan orang tua atau dengan administrator. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.